Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian Fathul Qorib episode yang ke-12 pada kesempatan kali ini. Pada episode sebelumnya kita membahas tentang etika qadha hajat, yaitu buang air besar maupun air kecil yang menghadap maupun membelakangi kiblat, dan itu hukumnya adalah haram. Adapun pada edisi yang ke-12 ini ada kata-kata wa yajtanibu adaban qadil hajati al-baula wal ghaita fil ma'ir raqid, dan hendaklah seseorang itu menjauhi qadha hajat, yaitu buang air besar ataupun buang air kecil itu adaban. Nah, ini kata-kata adaban berarti bukan masalah keharamannya, tapi ini lebih kepada arahnya sunnah. Sebaiknya itu dihindari. Berbeda dengan kita menghadap atau membelakangi kiblat, itu ada kata-kata wujuban, artinya wajib untuk dihindari. Itu mengandung makna keharaman. Tapi kalau yang ini lebih kepada aspek kesunahannya, lebih baik dihindari. Maka hendaklah seseorang itu menghindari ketika qadha hajat, buang air besar maupun buang air kecil pada air yang tergenang atau air yang tidak mengalir. Amal jari fayukrahu fil qalil minhu dunal katsir. Adapun air yang mengalir maka itu dimakruhkan kalau airnya itu sedikit. Nah, kalau kita berbicara air itu sedikit, itu maknanya adalah air daripada kurang dari 2 kullah. Jadi saya ulangi sekali lagi, kita menghindari buang air besar maupun buang air kecil pada air yang tergenang. Adapun air yang mengalir maka dimakruhkan kalau air itu sedikit, yaitu kurang daripada 2 kullah. Lakinnal aula ijtinabuhu. Jadi ini hukumnya adalah makruh, lebih baik dihindari. Wa bahatan Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw raqidan. Adapun Imam Nawawi itu membahas masalah ini adalah hukumnya haram kita qadha hajat atau buang air besar ataupun air kecil pada air yang sedikit, berarti kurang daripada 2 kullah, baik air itu mengalir ataupun tergenang. Nah, jadi ini ada perbedaan dari Imam Nawawi. Kalau air itu sedikit, baik itu ya tergenang ataupun air itu mengalir, itu sama-sama haram hukumnya kalau air itu di tempat tersebut kita qadha hajat, yaitu buang air besar maupun air kecil. Wa ijtanibu aidan al-baula wal ghaita tahta syajaratil mutmirati waqta thamarati wa ghairihi. Jadi disunahkan juga agar kita menghindari daripada qadha hajat, buang air besar ataupun buang air kecil di bawah pohon yang berbuah ketika pohon tersebut berbuah. Wa ijtanabu ma dzukir fil tariqil masluki linnas, dan demikian juga kita menghindari qadha hajat di tempat jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Wa fi maudhi'id dhilli sayfan, ataupun tempat orang berteduh ketika musim panas. Wa fi maudhi'isy syamsi syita'an, ataupun di bawah matahari ketika musim dingin. Wa bithukbi fil ardi wa huwa an-nasilu al-mustadir, dan juga di tempat lubang-lubang di tanah itu juga sebaiknya dihindari kalau kita qadha hajat di tempat tersebut. Walabdu thukbi sakitun fi ba'di nusakhil mati, dan kata-kata thukbun itu yaitu lubang tersebut tidak dituliskan pada sebagian naskah. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajati 'alal bauli wal ghaiti, dan juga dimakruhkan ketika kita qadha hajat itu berbicara dengan orang lain. Fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayyatan taqsidu insanan lam yukrahil kalamu hina idin. Kecuali kalau ketika kita qadha hajat dan kita berbicara tapi itu sifatnya darurat ya, atau emergensi. Misalkan kita melihat ada ular yang ingin mematuk seseorang, nah itu kita boleh berbicara, artinya itu tidak makruh. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang urgent, maka berbicara ketika qadha hajat itu, ketika kita buang air kecil maupun buang air besar, maka itu hukumnya makruh.
wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala istidbaruhuma, dan juga tidak menghadap matahari ataupun rembulan ataupun membelakanginya. Ayyukrahu dzalika hala qada'il hajatihi, atau itu hukumnya makruh ketika kita buang hajat menghadap dan membelakangi bulan maupun matahari. Ini sama seperti ketika kita menghadap masalah kiblat, itu kira-kira sama. Namun di sini sifatnya bukan wajib tapi makruh. Lakin An-Nawawi fi Ar-Raudhati wa Syarhil Muhadzab qala inna istidbarahuma laisa bimakruhin. Namun Imam Nawawi dalam kitab beliau Raudhah dan Syarah Muhadzab menyatakan untuk membelakangi daripada bulan maupun matahari itu tidak makruh. Jadi dalam urusan membelakanginya. Wa qala fi Syarhil Wasit, adapun dalam Syarah Wasit Imam Al-Ghazali mengatakan inna tarkastiqbalihima wastidbarihima sawa'un ay fayakunu mubahan. Adapun urusan menghadap maupun membelakangi bulan maupun matahari, baik itu menghadap maupun membelakanginya, keduanya itu hukumnya mubah saja menurut pendapat Imam Ghazali. Wa qala fi tahqiq, adapun dalam kitab tahqiq, inna karahata istiqbalihima la aslalaha. Adapun masalah menghadap adapun masalah qadha hajat dalam keadaan menghadap matahari maupun bulan ini tidak ada dalilnya. Wa qauluhu wala yastaqbilu ila akhir sakitun fi ba'di nusakhil matni. Adapun Imam Nawawi dalam kitab yang lain yaitu kitab Tahqiq, masalah menghadap rembulan ataupun matahari ketika kita qadha hajatnya tidak ada dalilnya. Jadi kesimpulannya Imam Nawawi ini lebih berpendapat dan Imam Ghazali masalah menghadap ataupun membelakangi matahari ini tidak makruh menurut pendapat beliau. Ini adalah perbedaan masalah fikih. Jadi kesimpulannya Fathul Qorib pada edisi 11 dan 12 adalah tentang etika ketika kita qadha hajat. Untuk masalah menghadap maupun membelakangi kiblat itu hukumnya adalah haram. Adapun yang sifatnya sunnah adalah agar kita jangan qadha hajat di tempat air yang tergenang ataupun air yang mengalir tetapi air itu sedikit. Bahkan Imam Nawawi itu mengharamkannya untuk kita qadha hajat di air yang sedikit, baik itu tergenang maupun mengalir. Kemudian jangan kita qadha hajat di bawah pohon yang berbuah, di tempat jalanan umum ataupun di tempat berteduh ataupun di bawah pohon yang berbuah, dan qadha hajat di lubang-lubang yang ada di tanah. Dan hendaknya tidak berbicara ketika kita sedang buang air besar maupun air kecil kecuali itu sesuatu yang darurat. Nah, ini kesimpulan daripada Fathul Qorib edisi yang ke-12. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.